Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Jadi di sini kami akan menampilkan video pembelajaran dari kelompok 3. Nah, materi yang kami dapatkan yaitu sumber daya alam dan lingkungannya. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di anggota kami ada Nur Aziza Muhda, Anas Jinwarto, Nurul Azwat M, Abdul Sahid, Afriani, Nurul Alifa Saputri, Nurul Mutiara, dan Muhammad Irfan Hidayat. Nah, baik teman-teman sekalian, inilah videonya. Simak baik-baik. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sumber daya alam itu. Nah, sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan atau gaya alamiah. Misalnya tanah, air dan perairan, biotis, udara dan sinar surya atau matahari, mineral, bentang alam, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Adapun lingkungan hidup adalah sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pembangunan yang sedang dan akan dilakukan di Sumatera Barat hendaknya mempertemukan faktor lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Pembangunan di daerah ini hendaknya selalu didasarkan kepada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Makin banyak suatu daerah mempunyai sumber daya alam dan dimanfaatkannya sumber daya alam itu secara efisien, maka makin baiklah harapan akan tercapainya keadaan kehidupan dan kesejahteraan rakyat daerah ini dalam jangka panjang. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah proses pembentukan sumber daya alam yang berlangsung sangat lambat, dapat mengambil jutaan atau ratusan tahun. Oleh karena itu, jumlahnya relatif konstan atau menurun karena terus dieksploitasi dan suatu saat akan habis. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Bagaimana cara mendapatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui untuk tetap berkelanjutan atau lestari? Manusia harus bisa menggunakannya dengan bijak dan tidak berlebihan. Selain itu juga, kebutuhan untuk mengembangkan bahan alternatif yang sama tetapi selalu tersedia, seperti daur ulang, sehingga mengurangi tingkat eksploitasi. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya yang selalu tersedia kembali sehingga tidak dapat habis. Namun, jika tidak dapat terkendali pemanfaatannya, sumber daya alam dapat habis dan mungkin akan cepat punah atau tidak ada lagi. Contohnya, sumber daya alam yang dapat kita perbaharui ialah berbagai jenis flora dan fauna. Banyak flora dan fauna yang sudah mendekati kepunahan, sampai ada yang sudah punah karena ulah dari manusia itu sendiri yang merusak alam dan tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu klasifikasi sumber daya alam, yang dimana dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan potensi, jenis, dan sifat. Sumber daya alam berdasarkan potensi dibedakan juga menjadi 5, yaitu materi, ruang, energi, waktu, dan hayati. Sumber daya alam materi ialah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, seperti batu, besi, kayu, dan serat kapas. Selanjutnya, sumber daya alam energi, yang dimana sumber daya alam ini yang dimanfaatkan energinya, seperti minyak bumi, sinar matahari, gas bumi, dan air terjun. Semua dapat dimanfaatkan energinya untuk tenaga listrik. Selanjutnya, sumber daya alam ruang, ialah yang berupa ruang atau tempat hidup. Makin besar kenaikan jumlah penduduk,
sumber daya alam ruang makin sulit diperoleh. Contohnya pertanian dan tempat tinggal. Selanjutnya, sumber daya alam hayati, yang dimana sumber daya alam ini terbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir, sumber daya alam waktu. Sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya, air sulit didapat pada musim kemarau, akibatnya mengganggu tanaman pertanian. Nah, adapun sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Nah, sumber daya alam biotik ini ialah sumber daya alam berupa makhluk hidup. Sumber daya alam tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya alam hewan disebut sumber daya alam hewani. Sumber daya alam biotik juga disebut dengan sumber daya alam fisik, yang dimana sumber daya alam ini berupa benda-benda mati, seperti tambang, air, dan tanah. Kemudian yang terakhir yaitu sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui terbagi menjadi dua, yaitu pembaharuan dengan produksi dan pembaharuan dengan adanya siklus. Pembaharuan dengan reproduksi terjadi pada sumber daya alam hayati, seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam ini dapat ditingkatkan dan keanekaragamannya. Adapun pembaharuan dengan adanya siklus, yaitu beberapa sumber daya alam, misalnya air dan udara, terjadi pada proses yang melingkar membentuk siklus. Dengan demikian, selalu terjadi pembaharuan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis, karena tidak ada penambahan atau pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Pembentukan kembali memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Contohnya bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan barang tambang dan sumber daya fosil lainnya. Sekian dari materi klasifikasi sumber daya alam. Selanjutnya, mari kita simak materi berikutnya. Jadi, sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, batu bara, emas, dan perak. Apa manfaat sumber daya alam di bidang lingkungan? Jadi, manfaat sumber daya alam hayati di bidang lingkungan itu seperti perkebunan dan pelestarian. Jadi hutan itu sangat bisa mengurangi dampak pemanasan global karena hutan tersebut bisa mengubah gas karbon dioksida menjadi oksigen. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran yang sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan pembangunan dan berkelanjutan kehidupan bangsa dan negara. Bidang ini menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan. Kebijakan dan pencapaian bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup. Baiklah, selanjutnya yaitu additional research. Additional research terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sumber daya mineral dan pertambangan. Yang kedua, sumber daya kehutanan dan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, sumber daya air dan perubahan iklim dan bencana. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama yaitu selektif. Selektif dilaksanakan dengan menciptakan perancangan yang matang dalam memakai sumber daya alam, sebab harus cocok kebutuhan. Yang kedua, kelestarian.
Sumber daya alam memang dipakai dalam jangka masa-masa yang panjang, sampai-sampai perlu terpelihara kelestariannya. Dan yang ketiga, pembaharuan. Adapun pekerjaan yang dapat dilaksanakan untuk memperbaharui sumber daya alam ialah reboisasi, penangkaran hewan, tumbuhan, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian yang baik.